Halo pejuang usaha, hari ini kita akan membuat donat kentang. Donat ini istimewa karena sangat ekonomis dan tidak pakai telur dengan hasil yang tetap lembut seperti ini. Yuk cus langsung ke bahan-bahannya. Jadi di sini saya gunakan 250 gram terigu protein tinggi, kemudian 100 gram kentang kukus yang sudah di blender atau di juicer juga boleh, yang penting halus. Kemudian ada 15 gram susu bubuk, 3 gram baking powder, 3 gram vanili bubuk, dan 4 gram ragi. Kemudian 60 gram gula pasir, 30 gram margarin, 5 gram SP, dan 4 gram garam. Lalu saya gunakan 25 ml susu cair dan 30 gram es serut. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Di sini kita akan campurkan semua bahan kering yang pertama, yaitu gula, lalu ragi dan susu bubuk dan lain-lain. Di sini sebelum menuangkan bahan cair jangan lupa kita aduk dulu. Kenapa? Fungsinya agar ragi dan gulanya itu sudah rata. Apalagi di sini kita juga gunakan baking powder, jadi harus benar-benar rata. Kemudian masukkan kentangnya. Kalau ada yang nanya kentangnya bisa nggak kalau cuman dihalusin pakai garpu? Bisa, tapi nanti hasilnya tuh kasar. Jadi lebih saya sarankan masih panas itu sudah bisa di blender atau di juicer juga boleh, tapi nggak perlu ditambahkan air. Yang penting posisinya masih agak panas, jadi dia masih agak berair, lebih mudah waktu kita memblender. Di sini saya gunakan kaki spiral. Ini untuk donat yang tipe ini saya kasih contoh menggunakan hand mixer ya. Jadi yang belum punya mixer duduk bisa pakai hand mixer. Ini airnya saya masukkan dulu. Lalu jangan lupa es serut. Es serut ini kalau saya sih agak kasar-kasar aja nggak apa-apa, nggak halus banget nggak apa-apa. Atau kalau nggak punya air dingin juga nggak apa-apa. Tapi saya lebih saran ke es serut. Jadi esnya itu dihancurin dulu, walaupun nggak terlalu halus ya nggak apa-apa. Yang penting untuk menahan adonan supaya tetap dingin. Itu fungsinya. Ini saya gunakan kaki spiral. Terus juga kaki spiral kalau misalnya nanti terganggu atau adonannya naik ke atas, bisa dibalik kiri kanannya ya bun ya. Jadi jangan bingung kalau tiba-tiba adonannya naik ke kaki. Nanti bisa dilepas dulu, dipindah dari sebelah kiri ke kanan. Kalau yang awal-awal jangan sampai kebalik juga. Nanti kalau kebalik kadang-kadang dia nggak mau muter juga, atau nggak mau ngadon istilahnya. Ini saya tambahkan SP, margarin, dan garam. Ini adonannya memang belum terlalu belum terlalu cair atau terlalu nyampur. Kenapa? Karena es batu saya agak-agak kasar gitu. Kalau tadi bentuknya es serut kan pasti jadi air, dia pasti sudah langsung menggumpal. Di sini karena saya gunakan es serut, jadi ini nanti pasti akan mencair pada akhirnya. Hanya saja ini nggak apa-apa. Yang penting udah mulai tercampur tadi untuk kentang, susu cair udah nyampur, kita tinggal masukin margarin, SP, dan garam. Ini kalau sedikit-sedikit nanti esnya mencair, dia akan langsung bisa bercampur untuk adonannya. Agak ribet ya memang kalau pakai hand mixer. Jadi saran saya sih sambil pakai bantuan tangan juga atau spatula juga boleh. Yang penting ini untuk fungsinya tuh meratakan air tadi loh, atau es batunya, biar dia bisa nyampur. Karena kalau spiral aja itu kadang-kadang memang agak susah ya, dia bisa menggumpal itu. Ini kita mixer kembali.
Terus untuk kapasitas mixer spiral diingat ya, hanya bisa sekitar 250 gram tepung. Jangan lebih, nanti mesinnya rusak. Biasanya mesinnya itu jadi terbakar karena terlalu berat. Kan sebenarnya hand mixer ini fungsinya bukan untuk roti, tapi fungsinya lebih ke cake untuk kocokan telur. Jadi dia lebih ringan. Cuman kita manfaatkan saja yang ada. Kalau nanti Bunda memang sudah niat untuk jualan, ya pakai mixer yang planetary aja gitu belinya, atau mixer-mixer yang lain, tapi jangan yang hand mixer seperti ini karena dia nggak akan kuat untuk adonan yang berat seperti ini. Nah, saya mau ngecek ini gimana untuk konsistensinya, kira-kira udah cukup apa belum airnya. Jadi saya pegang dulu, dan pastikan saat membuat kue kita sudah cuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Tidak perlu pakai sarung tangan kalau memang nggak punya. Yang penting pastikan kebersihan tangan dan alatnya, itu aja. Satu tips dari saya kalau menggunakan hand mixer nggak mau lama-lama, bisa gunakan tangan dulu yang pertama seperti ini. Nanti kita bisa lanjutkan dengan menggunakan hand mixer kembali hanya untuk mengkaliskan. Itu juga bisa kalau emang nggak telaten ya, maksudnya kalau pakai hand mixer terus-terusan kan males juga kan. Lebih baik seperti ini, kita campur, gumpalkan dulu, baru kita tinggal mengkaliskan aja. Mengkaliskan pun ada tekniknya, jangan terus-terusan sampai lama, nanti mesinnya terbakar. Jadi kalau bisa sekitar mungkin 5 menit kita harus berhenti dulu, nanti 5 menit lagi kita mixer lagi sampai kalis seperti itu. Saya nggak saran kalau nyalain terus, nanti takutnya bener-bener terbakar mesinnya. Agak repot ya, memang repot. Tapi ya gimana, ini saya tunjukkan aja. Mungkin ada alternatif yang pengen membuat sedikit ya seperti ini. Memang lebih praktis sih untuk penggunaan mixer duduk seperti yang kemarin punya saya. Saya pakai turbo, atau kalau nggak cocok pakai turbo bisa pakai yang lain. Ada merek Mito, ada Oxone, ya tergantung, disesuaikan aja. Tapi itu di kapasitas rumah tangga, jadi hanya 500 gram. Harus diingat ya, itu hanya 500 gram. Jadi kalau pengen usaha yang besar, tetap beli mixer planetary. Namanya planetary itu maksudnya yang kakinya ada 3, ada bisa buat cake, bisa buat roti, bisa buat krim, itu sudah serbaguna. Dan kapasitasnya ambil yang paling tidak di 3 kilo. Jadi nanti nggak sia-sia beli mixernya gitu. Ini udah kelihatan ya. Kenapa ini tadi ada perubahan tiba-tiba warnanya begini, maksudnya tiba-tiba teksturnya melembek, karena airnya atau es batunya tadi sudah benar-benar meleleh. Jadinya nanti akan seperti ini. Kalau tadi penggunaannya dari awal itu es batunya serutannya halus ya, atau air es, ya pasti udah seperti ini dari tadi. Tapi saya nggak mau, saya lebih suka kalisnya itu secara bertahap, karena lebih lebih enak aja kalau buat saya. Adonan yang terlalu dipaksakan cepet juga nggak bagus hasilnya. Tapi kalau memang terpaksa karena waktu, ya nggak apa-apa, namanya juga terpaksa. Nih dilihat ya, bagaimana ciri-ciri kalis seperti yang saya sebutkan selama ini. Kalau ditarik dia nggak sobek, dia melur seperti ini. Nah, dan adonannya itu lemes ya Bun ya. Jangan kalau adonannya ditarik itu masih berat, itu berarti belum kalis. Belum kalis banyak alasannya, bisa juga karena kekurangan air. Jadi bisa tambahkan air 10% atau sedikit saja air sambil di mixer lagi, sampai kalau ditarik dia tidak robek. Ini kalau saya mesti saya giniin dulu, saya bantingin dulu. Kenapa? Biar yang bagian atasnya itu mulus. Ini akan pengaruh ke tekstur donatnya waktu kita goreng. Jadi dari awal kita udah harus mulusin dulu ini yang di botaknya ini, yang di atasnya itu, biar nanti hasilnya bagus. Ini saya tutupnya udah paling praktis nih, pakai bowlnya saya tutupin aja. Bisa juga pakai plastik atau pakai serbet. Ini kira-kira 10 menit ya, tadi saya diemin ya. Pokoknya 10-15 menit, terus saya timbang.
Di sini saya pakai 50 gram. Kenapa? Karena pada umumnya untuk donat kentang itu kan lebih berat, jadi kita bisa gunakan 50 gram. Tapi kalau pengen di bawah itu juga nggak apa-apa, disesuaikan aja. Ini dilihat dibuletinnya kayak gini dulu, kayak mau bakso itu, kayak pentol. Terus kita buletin lagi seperti ini. Buletinnya harus rapat dan mulus ya. Ini hasilnya. Benar-benar hasilnya untuk bagian atas itu harus benar-benar mulus, saya ingetin. Kemudian tutup plastik terserah, plastik apa aja boleh, yang penting bersih. Kita diamkan lagi sekitar 15 menit. Kalau sudah baru kita gilas. Saya gunakan alat pemipih. Kalau nggak punya alat pemipih, langsung aja nanti pakai rolling pin juga boleh. Jangan lupa selalu gunakan terigu sebelum dipipihin. Kenapa? Biar enggak lengket. Nanti kalau enggak dikasih terigu, waktu adonannya itu ngembang, dia biasanya kan basah. Itu nanti pasti lengket sama loyangnya, lengket sama cetakannya kayak gini. Jadi kasih terigu tapi tipis aja, nggak usah tebel-tebel. Terus tadi saya gunakan pemipih. Kalau nggak punya pemipih nggak usah pakai pemipih, nggak apa-apa. Langsung aja pakai rolling pin tadi atau yang gilasan tadi. Ini fungsinya saya biasanya pinggirannya biar enggak belepotan, saya pakai pemipihnya tadi yang bulatnya. Ini saya diamin dulu sebelum dicetak. Seperti ini ya. Tadi ini dari jarak dekat nih. Nah, ini kalau pakai pemipih. Nah, terus misalnya mau langsung dicetak nih, misalnya ini kan ukurannya kurang pas. Kalau kurang pas berarti kita pipihkan dulu pakai rolling pin, agak dilebarin dikit. Nah, ini kalau udah pas, saya gunakan pemipihnya buat apa sih? Buat kasih pinggirannya agak masuk. Jangan terlalu lebar ya. Kalau terlalu lebar itu nanti adonan yang dibuang jadi banyak, kan sayang. Ini yang dibuang kan sedikit. Seperti ini. Belum lagi yang bagian buletan kan juga mesti dikeluarin kan. Oke. Nah, hasilnya mulus kayak gini. Nih, ini yang enggak bolong. Ini saya mau kasih tunjuk yang kalau kita nggak punya cetakan, tadi nggak usah pakai cetakan. Ini saya nggak pakai cetakan. Terus bolonginnya saya pakai jari aja kayak gini. Ini contohnya. Nih, tetap hasilnya sebenarnya sih bisa rapi walaupun nggak serapi yang dicetakan. Jangan lupa panasin minyak dulu. Apinya nggak usah terlalu besar, apinya agak kecil, tapi yang penting minyaknya udah panas. Pakai minyak banyak dan saya menggunakan minyak donat. Yang nggak pakai minyak donat nggak apa-apa, asalkan minyak gorengnya itu yang kemasan. Dan kalau bisa setiap goreng itu diganti baru biar baunya enak. Kalau udah bekas jadi jelantah itu rasanya beda ya bun ya. Jangan lupa. Jadi kalau lebih praktis sebenarnya minyak donat aja lebih praktis karena dipakai berulang-ulang itu dia nggak apa-apa. Dan kelebihan minyak donat itu dia ada di titik didihnya yang tinggi, jadi nggak gampang gosong. Untuk menggoreng donat sebaiknya memang 1 kali balik aja. Tapi kita mesti pastiin, nah kayak gini, pastiin dulu bener-bener bener-bener udah kuning bawahnya baru kita balik, jadi nanti tidak terlalu menyerap minyak. Nah, ini kebablasan. Jadi mesti perhatikan juga timingnya. Ini saya kasih contoh aja karena ini sering sekali terjadi di kita. Yang kayak gini, kita kalau masalah goreng itu memang harus fokus. Jadi usahakan kalau bisa sih warnanya punya standar yang sama biar dia cantik, walaupun 1-2 pasti ada kejadian seperti ini. Ini saya kasih contoh aja ya, ini sebenarnya hal yang wajar. Terus ini yang besar, yang bolongannya kecil,
Yang kuning ini yang tidak kita cetak tadi, hasilnya agak beda ya. Jadi kalau nggak dicetak itu biasanya lebih lebih besar karena gramaturnya lebih besar. Kenapa ya? Karena tadi yang lubangnya kan dia nggak dibuang, kita lubanginnya pakai jari. Terus hasilnya tuh nggak bisa bulat sempurna, biasanya agak-agak gimana gitu, tapi ya nggak apa-apa, kalau udah pinter nanti lama-lama bisa bulat sendiri, tapi bisa ditutupi dengan topping. Kalau yang udah punya cetakan ya saran saya pakai cetakan seperti ini. Ini udah jadi hasilnya. Saya ini cuman gunakan taburan gula donat aja. Jadi kalau mau dihias-hias juga boleh, tapi di sini saya gunakan gula donat saja biar praktis. Terus buat yang pada pengen tahu empuknya itu seberapa sih? Empuknya itu udah bisa kayak gini. Ini empuk banget, lemes dia ya. Jadi kayak squishy gitu, empus-empus gitu. Jadi nah, walaupun dia tanpa telur tetap dia lembut banget, jangan khawatir. Saya udah coba 2 hari, saya angin-angin pun dia nggak apa-apa. Nah, selesai resep donat kentang kali ini. Jangan lupa untuk recook, saya tunggu hasilnya. Sampai jumpa di resep selanjutnya.